Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, yang saya hormati tim IT, Prodi, dan pengawas lokal yang juga turut hadir, para dosen mungkin yang turut hadir pada Zoom ini, teristimewa kepada para peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB bersama yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya agar supaya mungkin mohon mau di audio di mute dulu. Yang sempat terbuka tolong ditutup dulu audionya. Oke. Baik, saya lanjutkan agar prosesi kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa ujian Anda sesuai dengan sesi dan waktunya bisa juga berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita membuka kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai sesi briefing, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan atau arahan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu sekaligus membuka kegiatan briefing peserta pada hari ini. Kepada Bapak Dr. M. Supriyadi, BSKEP MKEP, dengan hormat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Sumiati, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Dan adik-adik semua? Terdengar, Pak. Dengar ya? Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan bisa hadir pada siang hari ini dalam rangka tadi ya persiapan ya seleksi atau tes ya CBT Computer Based Test, seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia ya, yang akan mulai dilaksanakan di hari Senin di tanggal 13 ya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu pimpinan Poltekkes Palu, Bu Wadir 3, Bu Dr. Sumiati, beserta seluruh tim IT dan pengawas, kemudian Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Kaprodi, dosen mungkin juga yang ada yang hadir di ruang Zoom ya. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan pimpinan Poltekkes Palu pertama mengucapkan karena ini masih suasana bulan Syawal ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya mengucapkan tentunya selamat kepada adik-adik semua yang sudah sukses ya melakukan pendaftaran ya di Poltekkes Kemenkes, khususnya di Poltekkes Kemenkes Palu. Ya.
Pada kesempatan ini, sebelum nanti dilanjutkan penjelasan lebih teknis bagaimana proses pelaksanaan ujian berbasis komputer mulai hari Senin nanti, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua ya, yang sudah bergabung sebetulnya kalau dilihat dari jumlah peserta yang akan tes ini 500 lebih ya. Seharusnya ini juga ada 500 lebih yang bisa bergabung. Makanya tadi ini akan direkam, nanti akan bisa diulang ya. Eh, saya berharap pada kesempatan ini adik-adik semua bisa menyaksikan dengan baik nanti proses sosialisasi ini agar nanti proses pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan di lingkungan Poltekkes Palu itu bisa berjalan lancar dari hari Senin dan seterusnya ya. Perlu saya sampaikan bahwa eh, TILOK. TILOK itu artinya titik lokasi ujian untuk adik-adik yang memilih Poltekkes Palu ini akan ada di 4 lokasi ya. Satu lokasi di Palu, khususnya di Mamboro ya. Yang kedua ada di Prodi Poso, kemudian ada di Prodi Toli-Toli dan juga ada di Prodi Luwu. Jadi ada 4 lokasi yang tempat pelaksanaan ujian yang akan adik-adik nanti mengikuti ujian melewati komputer besok ya. Nah, nanti penjelasan teknis seperti apa persiapan dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Ibu Wadio 3 eh, secara lebih terinci ya apa-apa saja. Nah, kemudian selanjutnya tentu saya berpesan kepada adik-adik ya, saya doakan juga tentunya ini mudah-mudahan nanti semuanya dalam keadaan sehat ya, bisa menuju ke tempat ujiannya masing-masing. Ujiannya pun dilakukan beberapa sesi, ada sesi 1, 2, dan 3, nanti tergantung pendaftarannya dari tempat masing-masing ya. Siapa di sesi 1, sesi 2, sesi 3, nanti silakan dicermati. Pastikan adik-adik juga kenal tentunya lokasi ujiannya ya, tempatnya. Siapa tahu ada yang dari kabupaten yang jauh, mengikuti di kabupaten mengenal betul apa namanya lokasinya. Akan lebih baik kalau misalnya melakukan eh, apa namanya survei dulu sehari sebelumnya gitu ya, untuk datang ke sana bersiap-siap untuk mengikuti ujian ya. Nah, tentu karena ini dilaksanakan menggunakan komputer ya dan terhubung kepada seluruh titik lokasi ujian bersama seluruh Indonesia ya. Ada 38 Poltekkes di Indonesia, ada 507 program studi ya. Eh, Banyak lokasi tempat ujian. Kita ambil contoh Poltekkes Palu aja ada 4 titik gitu ya. Nah, begitu juga Poltekkes yang lain yang di Jawa juga sama banyaknya sehingga besok ini ujian juga akan sangat apa namanya tepat waktu untuk pelaksanaannya agar itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh ya bagi adik-adik semua. Saya kira itu beberapa hal sebagai pengantar saja yang saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan nanti adik-adik semua bisa berada di lokasi eh, ujiannya H-1 barangkali ya kalau memang harus berpindah dari satu kabupaten dan menyiapkan diri untuk belajar kemudian mengikuti ujian karena semuanya dilakukan secara komputer base ya sehingga harus datang ke titik lokasi pelaksanaan ujian di kemungkinan tadi ada di salah satu 4 lokasi tadi Palu, Toli-Toli, Luwu dan juga Poso ya. Dan terakhir dari saya doakan mudah-mudahan nanti adik semua lancar pelaksanaan ujiannya. Kami berterima kasih kepada adik-adik yang sudah memilih Poltekkes Palu. Tapi mungkin eh, apa namanya perlu juga kita sampaikan bahwa setelah dilakukan ujian seleksi bersama secara komputer base, ada lagi kesempatan untuk ikut sebetulnya apa tes berikutnya ya. Karena nanti Bu Wadir 3 akan menjelaskan lebih detail. Kesempatan lagi, misalnya belum sukses di kesempatan ini, masih ada ruang untuk mendaftar lagi di pendaftaran gelombang berikutnya ya. Gelombang yang mandiri atau yang lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Jadi tetap semangat semuanya ya. Belajar, bersiap diri, tetap jaga kesehatan, persiapkan diri dengan peralatan mungkin nanti yang akan dijelaskan lebih detail agar nanti
tidak ada gangguan di dalam pelaksanaan ujian ya. Kita juga akan memonitor ya pelaksanaan ujian di Poltekkes Palu. Saya bersama Bu Wadir 3 kebetulan nanti hari Senin akan memonitor dari Jakarta ya. Karena kami sedang bertugas Poltekkes Palu untuk di hari pertama berada di Command Center ujian nasional yang dipusatkan di Jakarta. Tetapi di tilok-tilok yang ada di Poltekkes Palu di 4 tadi sudah ada tim-tim yang juga akan mengawal adik-adik semua untuk pelaksanaan ujian di tempat-tempat itu. Ya, kita berdoa semuanya bisa berjalan lancar, adik-adik sukses, mudah-mudahan lulus gitu ya. Ya, kalau belum lulus di jalur ini silakan bersiap nanti ke jalur yang lain yang sebetulnya ada kesempatan dibuka lagi di berikutnya ya. Baik, itu saja barangkali dari saya sebagai pengantar pada kesempatan ini. Silakan nanti berdiskusi, bertanya lebih banyak pada saat penjelasan teknis ya. Bagaimana persiapan yang harus dilengkapi, dibawa, pelaksanaan ujian dan lain sebagainya ya. Bagaimana tentang pilihan-pilihan apa namanya, jumlah waktu dan lain-lain silakan nanti didiskusikan dengan baik ya. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya ya. Mungkin juga ada hadir juga bersama orang tua. Ini saya lihat ada satu layar 2 atau 3 orang, nggak apa-apa. Yang penting bisa menyimak bagaimana penjelasan terkait persiapan agar nanti pelaksanaan ujian ini bisa berjalan lancar pada saatnya nanti ya. Demikian dari saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dengan memohon kelancaran proses sosialisasi sampai nanti pelaksanaan ujian, semua adik-adik bisa sukses, bisa berjalan lancar pelaksanaan ujian kita. Marilah kita awali kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya kembalikan ke Bu Wadir 3. Terima kasih. Sekali lagi lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta briefing. Baik, adik-adik dan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kita akan memulai sesi briefing yang sebenarnya sesi briefing ini akan disampaikan oleh koordinator tim IT, Ibu Irma, namun saat ini beliau sedang menjadi pengawas uji kompetensi UKOM ya, karena pada hari ini ada bersamaan dua kegiatan, sehingga izinkan kami nanti akan menyampaikan terkait tentang apa saja yang harus Anda siapkan, adik-adik siapkan, dan nanti kalaupun ada pertanyaan yang sekiranya secara teknis saya tidak mempunyai kemampuan untuk menjawab, nanti akan dibantu oleh para tim IT Prodi karena mereka sudah bergabung juga di ruang Zoom ini. Baik, untuk adik-adik mohon menyesuaikan mode Zoom-nya karena proses ini kita lagi direkam, direcord, karena nanti akan kami share di YouTube Poltekkes Kemenkes Palu agar mungkin kalau ada yang terhalang jaringan ya pada saat proses penyampaian ini bisa membuka kembali di YouTube Poltekkes Kemenkes Palu. Baik, izin saya share screen. Apakah sudah nampak di layar? Sudah. Ya. Baik, agenda pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait tentang persiapan, kemudian bagaimana pada saat nanti proses Anda akan ujian ya. Maaf saya. Baik, adik-adik, untuk penjelasan ini pertama kita akan bicara terkait tentang ketentuan umum dari penyelenggaraan ujian CBT, kemudian ada ketentuan CBT SPMB secara khusus, kemudian ada tata tertib pelaksanaan CBT SPMB, dan bagaimana kita memahami penggunaan aplikasi CBT SPMB.
pada ujian kali ini di kartu ujian adik-adik telah memilih sesi waktu-waktu ujian sesuai dengan ketersediaan waktu ya adik-adik pada saat nanti akan memilih ujian. Nah, terkait tentang waktu ujian yang telah dipilih kemudian ada perubahan oleh karena pada saat itu berbenturan dengan waktu ujian di sekolah, kami menyampaikan bahwa dari hasil rapat panitia pusat, karena ini yang dilayani ada 38 Poltekkes di seluruh Indonesia, dan agak sedikit crowded jika semua peserta meminta perubahan waktu secara serentak. Ada beberapa yang kami layani, ada beberapa yang tidak memungkinkan untuk dilayani, maka mohon berkenan meminta izin dulu kepada guru atau ibu atau bapak yang ada di SMA masing-masing untuk mungkin adik-adik mengikuti ujian susulan. Jadi waktu yang tidak bisa diubah oleh panitia pusat, mohon dia ambil kesempatannya karena ini untuk setiap sesi kita hanya akan ujian 1,5 jam, meskipun Anda harus datang 1 jam lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalkan ada yang mau ambil sesi 1 jam 9 atau 10.30, mohon bisa hadir jam 8 di tempat ujian CBT yang sudah tercetak di kartu ujiannya. Nah, jadi mungkin bisa minta izin dulu sama Bapak Ibu gurunya di sekolah untuk kiranya Anda ikut ujian susulan di sekolah tapi memperkenankan ujian di ujian CBT SPMB di lokasi CBT Poltekkes Palu yang telah dipilih. Oleh karena tidak ada lagi kalau untuk ujian CBT tidak ada ujian susulan ya Dek. Jadi sekiranya Anda bisa mengambil sebuah pilihan yang tepat ya. Itu usul kami ya. Tetapi bagi yang sudah diberikan kesempatan untuk diubah waktu ujiannya, silakan untuk mengambil kesempatan itu. Jadi dari beberapa peserta, 576 peserta itu ada yang berhasil bisa diubah waktu, ada juga yang tidak bisa berhasil. Nah, sekarang sudah ditutup untuk proses perubahan tersebut. Nah, kemudian untuk tempat misalkan, jika ada yang terkendala dengan anggaran karena mungkin jauh waktu memilih lokasi, bisa memilih titik lokasi yang terdekat dari daerah Anda. Tetapi kami tim panitia menyarankan agar tidak terjadi banyak laporan dalam berita acara kami, maka sebaiknya Anda ikut ujian di titik lokasi yang telah dipilih. Ya, itu yang kami anjurkan. Tapi kalaupun ada alasan tertentu karena ekonomi, maka silahkan untuk besok mungkin hari Minggu datang ke titik lokasi yang dekat dengan daerah Anda atau menghubungi tim IT Prodi yang masuk dalam WA grup Anda untuk menyampaikan bahwa saya akan ujian di CBT apa yang dekat karena kenapa mengganti itu. Sebab proses penggantian tempat itu tidak dilayani oleh tim server panitia pusat. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pembagian sesinya sudah bisa dilihat. Jadi untuk yang sesi ketiga, ya, sesi ketiga ini atau sesi kedua, ini kan pada waktu-waktu di mana ini waktunya untuk makan siang ya. Jadi sebaiknya nanti disiapkan perbekalannya agar supaya sambil menunggu pergantian dari sesi 1 ke sesi 2 Anda mungkin bisa makan lebih dulu ya. Nanti di tiap-tiap titik lokasi itu ada ruangan yang sudah kami siapkan untuk menunggu pada peserta CBT. Baik, saya lanjut. Untuk titik lokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, kita bilang TILOK, jadi ada CBT kampus utama, itu adanya di Kota Palu, ya. Kemudian CBT kampus Prodi D3 Keperawatan Poso, itu ada di Poso. Kemudian CBT kampus Prodi D3 Keperawatan Luk ada di Luk, dan CBT kampus Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli ada di Toli-Toli. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau ada yang mungkin karena kemarin kami dapat laporan dari Banggai Kepulauan ya, peserta dari Banggai Kepulauan, bahwasanya
yang bersangkutan ternyata tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk ke Palu, maka silakan melapor ke tim IT, ya, kontak personnya di yang tim IT Pluk untuk melapor bahwa Anda akan masuk ujian di sesi itu, ya, seperti itu. Namun sekali lagi ya, saya sarankan untuk tetap sesuai tata tertibnya, kita ujian di tempat titik lokasi yang telah kita pilih, ya. Baik, selanjutnya ketentuan umum. Untuk peserta ujian, ini wajib membawa, ingat, kartu ujian, karena Anda sudah mencetak kartunya, tolong kartu ujiannya dibawa, dan kartu identitas, KTP atau SIM, atau mungkin ada yang punya paspor, boleh juga bawa paspor. Kemudian pas foto, ya, yang ditempel sama dengan foto yang terdapat di aplikasi ujian, ya. Ini apabila foto tidak muncul pada kartu ujian, diharapkan Anda membawa foto cadangan, ya, untuk nanti diperlihatkan kepada pengawas. Ketentuan lainnya, jadi peserta ujian ini dilarang membawa barang ini ke ruang, baik itu di ruang karantina atau ruang tempat Anda menunggu, dan ruang ujian seperti HP, laptop, atau tablet, jam tangan, kalkulator, alat perekam atau kamera, barang elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, kemudian alat tulis, buku referensi, catatan atau kertas, tas, koper, rokok, korek, pemantik api, dan makanan atau minuman. Jadi jikalaupun ada yang membawa, nanti minta kepada pengawas di mana barang ini akan dititip, ya. Biasanya kalau kami ada tempat penyimpanan, jika tempat penyimpanannya tidak memungkinkan karena mungkin pesertanya banyak, bisa diletakkan tasnya atau barang yang dibawa itu di depan tempat duduk pengawas, ya, seperti itu. Kemudian ketentuan untuk verifikasi pada saat pelaksanaan ujian berlangsung, maka setiap peserta wajib membawa kartu peserta ujian yang di-download dari aplikasi pendaftaran SPMB. Kemudian peserta harus menunjukkan bukti identitas, yaitu apakah KTP, ataukah SIM, ataukah paspor. Bagi yang mungkin belum mempunyai KTP, bisa bawa kartu keluarga, ya, karena di kartu keluarga itu Anda ada nama di situ dan ada ID KTP-nya, ya. Jadi bisa bawa itu untuk mengganti jika dari ketiga hal ini tidak ada pada Anda, ya. Pada adik-adik, sorry. Baik, pada saat pelaksanaan ujian, ini ketentuan umum tadi persiapannya, untuk pelaksanaan ujiannya, jadi seluruh peserta ini wajib mengikuti briefing, ini sudah kita lakukan, yang sebenarnya briefing bisa dilakukan besok, H-1, ya, hari Minggu, namun karena panitia juga harus punya persiapan, besok kami ada prosesi untuk mencetak UPAS, maka kita melakukan H-2 untuk briefing peserta. Nah, link Zoom akan dikirim melalui email atau media informasi sosial, dalam hal ini nanti akan dikirim di WA grup Anda masing-masing, ya. Kemudian untuk pelaksanaan ujinya, peserta diharapkan hadir, tadi yang saya sampaikan, 60 menit sebelum waktu, ya, ujian, ya, sesuai sesi. Jadi tadi misalkan Anda memilih sesi 1, itu di jam 9, mohon bisa hadir jam 8 pagi di titik lokasi, ya. Yang sesi kedua di jam 10.30, bisa 8.30 sudah bisa hadir, ya. Atau sorry, 9.30 sudah bisa hadir di titik lokasi. Nah, peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu berlangsung. Jadi 30 menit itu Anda akan diarahkan oleh pengawas untuk masuk ke ruang ujian. Nah, ujian akan dilaksanakan selama 90 menit dengan jumlah soal 70. Ya, ini untuk penilaian hasil ujian didasarkan pada penilaian pertama nilai mentah skolastik dan literasi, kemudian jika benar dapat plus 4, jika salah minus 1, jika kosong 0. Jadi kalau bisa dijawab, ya, pertanyaannya, jangan tidak dijawab karena Anda dapat skor 0. Kemudian nilai baku ini adalah nilai mentah dikurang average-nya dibagi standar deviasi. Nah, nilai akhirnya itu nanti 500 tambah 100 kali nilai baku.
Kemudian berikutnya, tata tertib ujian kita, peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu ya. Tolong lengan panjang, bukan lengan pendek ya. Jadi silakan mau pakai warna hitam boleh, warna putih juga boleh, mau pakai warna-warni juga boleh, yang penting dia lengan panjang dan sopan dan rapi gitu ya. Kemudian bersepatu ya, tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit. Walaupun mungkin ada sandal yang dibeli pada saat lebaran cukup bagus, tapi karena dia sandal tidak diperkenankan. Tapi Anda diminta untuk memakai sepatu ya. Kemudian silakan membawa alat sholat dan keperluan pribadi lainnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jika masuk sesi kedua ketiga mungkin membutuhkan Anda supaya bisa makan, misalkan silakan membawa makanannya atau membawa alat sholat, nanti dititip kepada pengawas ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong ya. Kemudian berbahan jeans baju jeans, celana jeans, rok jeans itu tidak diperkenankan. Kemudian kuderai, kemudian dan sejenisnya. Jadi silakan menggunakan baju kemeja ya, lengan panjang. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit tadi. Alat komunikasi itu, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Biasanya pengawas akan meminta Anda untuk meletakkan HP-nya di meja pengawas. Jadi tolong di mode audionya disesuaikan ya, digetarkan atau kalau bisa dimatikan dulu sesaat. Kemudian seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian atau pengawas dalam hal ini. Kemudian peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Jadi kalau punya emas ataupun punya uang dolar ataupun punya uang tidak usah dibawa banyak-banyak ya. Jadi seadanya saja untuk transport misalkan untuk bayar transport dan lain-lain. Tapi jangan membawa barang-barang berharga lainnya. Kemudian penunjuk waktu akan ada di layar monitor sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji. Jadi di monitor komputer itu sudah ada waktu di situ. Dan peserta diwajibkan membawa pensil ke ruangan CBT, penandatangan dokumen atau menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas. Jadi nanti ada pulpen yang disiapkan oleh pengawas untuk tanda tangan daftar hadir, ya. Dan untuk Anda mungkin ada yang mau menghitung-hitung, silakan membawa pensil, nanti kertasnya disiapkan oleh pengawas. Jadi pengawas nanti akan siapkan kertas untuk Anda mencoret-coret, misalkan ada perhitungan mungkin di soal sehingga membutuhkan coretan, yang Anda siapkan hanya membawa pensil saja, nanti untuk kertasnya disiapkan pengawas. Kemudian yang berikutnya, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas ya. Jadi didengarkan arahan pengawas, konsentrasi saja, tidak perlu tanya kiri kanan. Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri, pasti bisa ya. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Jadi nanti ada aba-aba dari pengawas kapan dan sampai kapan Anda akan mengoperasikan workstation itu. Dan peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan pulpen yang disiapkan oleh pengawas. Dokumen yang akan ditandatangani peserta adalah draft hadir. Jadi itu adalah bentuk daftar hadir ya. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Jika ada yang mau ke toilet, itu silakan untuk minta izin dulu kepada pengawas. Jika diizinkan, kemudian baru ke toilet, tetapi timer ini tidak akan berhenti. Jadi kalau semakin lama Anda di toilet, waktu akan semakin jalan dan Anda akan kehabisan waktu ya. Padahal waktunya hanya 1,5 jam. Nah, bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Maaf, saya ulangi. Jadi pada saat sebelumnya nanti 30 menit tadi itu mungkin ada yang ingin ke toilet, mungkin didahulukan ke situ ya, ke toilet ya. Jadi pada saat menunggu buang air kecil, walaupun mungkin belum merasa ingin buang air kecil, tapi
ke toilet saja pasti akan mau air kerja, biasanya seperti itu. Agar supaya pada saat nanti Anda sedang melaksanakan ujian, Anda tidak terganggu untuk ke toilet ya. Bagi peserta yang, saya lanjut, peserta tidak diperkenankan ini meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Kemudian peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, ini dapat menyampaikan kepada pengawas dan nanti pengawas akan mencatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian ini jika peserta yang menimbulkan kegaduhan, ini akan diingatkan oleh pengawas, kemudian pelanggaran tata tertib akan dicatat pada berita acara, peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak diperkenankan mengikuti ujian kembali. Selanjutnya, peserta di sesi ganjil dapat menitipkan makanan, minuman, dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Ini mungkin yang sesi 1 yang ada bawa sarapan pagi, kemudian tidak sempat makan bisa dititip, atau yang makan siang di sesi ketiga. Peserta ujian maaf, saya lobet HP-nya, lobet laptopnya. Ya, saya lanjutkan. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan. Ya, jadi kalau ada yang mau membawa air minum dipersilakan, tetapi air minumnya itu bisa dilihat ya, jadi transparan. Jadi kalau beli aqua atau le mineral ada plastik yang itu belum dibuka, ya seperti itu. Jadi dia polos, transparan, bisa dilihat airnya. Ataupun ada obat-obatan pribadi seperti inhaler. Nah, untuk ini bisa dititip di ruang ujian, dititipkan kepada pengawas lokal. Jika kemudian Anda pengen minum, tinggal minta sama pengawas ya, untuk diambilkan minumannya atau obatnya. Kemudian peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenakan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas lokal, dilaporkan kepada pengawas pusat. Setiap selesai menjawab atau membuat jawaban sebuah soal, hapus jawaban lama dan dengan jawaban baru. Ini kemudian klik tombol simpan berikut dan klik tombol tandai. Nanti kita akan lihat ya. Setelah sesi ujian berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada yang bertanda ragu-ragu. Peserta yang datang saat login ujian sudah berlangsung, atau katakanlah peserta datang terlambat, konsekuensi peserta tersebut bisa diizinkan untuk masuk kepada pengawas, namun tidak ada penambahan waktu ujian. Jadi kalau misalkan waktu ujiannya jam 9, sudah dimulai, dia datang jam 9.15, maka dia sudah kehilangan 15 menit ya pertama, dan 15 menit itu tidak akan dapat tambahan untuk penambahan waktu. Jadi tetap akan berakhir di jam 10.30 ya, 1 jam setengah. Nah, pada saat pelaksanaan ujian, mari kita mengenal tampilan aplikasi peserta. Jadi pada saat nanti Anda diberikan instruksi untuk masuk ke CBT, nanti Anda menemukan modelnya seperti ini, ya. Ada logo Kemenkes, kemudian Anda diminta untuk mengisi username. Jadi nanti UPAS akan diberikan oleh pengawas lokal, kemudian ada passwordnya diisi dan di login ya. Jadi masukkan username-nya, kemudian masukkan password-nya sesuai yang tertera di UPAS atau username password, dan pastikan password yang dimasukkan dengan benar. Kemudian klik login. Nah, ini biasanya akan dimulai 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Dan bagi yang tidak bisa login, nanti bisa minta bantuan ke pengawas ya. Jadi nanti pengawas akan membantu untuk proses login ini, tapi yang bisa IT-nya lebih bagus kerjakan sendiri ya. Selanjutnya, setelah proses login berhasil, nanti akan ada
tampilan dashboardnya, kemudian Anda diminta untuk mengklik video tutorial. Jadi nanti ada video tutorial penggunaan aplikasi CBT. Silakan mengklik itu dan Anda menonton, ya, menontonnya untuk melihat bagaimana proses penggunaan sistem CBT, ya. Itu ada di video tutorial di dashboard di awal saat Anda berhasil untuk login, ya. Nah, setelah itu, setelah berhasil login, jadi nanti tampilannya seperti ini yang video tutorial, ada klik tanda panah, ini Anda akan disuruh klik sini menuju ke YouTube, ya. Dan itu Anda akan menonton prosesi bagaimana menggunakan sistem CBT. Oke, selanjutnya setelah peserta selesai menonton, jadi setelah adik-adik selesai menonton video tutorial, kemudian beralih ke halaman dashboard kembali, dan ini akan tertera seperti ini, ya. Ada informasi terkait absen total uji score, ya, 1 sampai 0, waktu gagal seperti ini. Nah, lalu kemudian di klik sesi tutorial, nanti ada mengklik sesi tutorial. Setelah itu sesi ujian selama 90 menit dan sesi pengisian kuesioner. Jadi saat adik-adik ya, saat adik-adik membuka dashboard, nanti pastikan foto, nama lengkap, dan email peserta itu sudah benar, ya. Jika keliru, mohon sampaikan kepada pengawas, ya. Kemudian tampilannya ketika Anda diberikan instruksi oleh pengawas untuk mengklik ujian, proses ujian akan dimulai, silakan klik ini, ada mode ujian, ya, dan akan diperlihatkan modelnya seperti ini, CBT SPMB uji tahap coba tahap 1, ini ada tryout-nya, ya, ada TO-nya. Anda akan nanti diperkenankan untuk coba melakukan tryout, ya, uji CBT, sebelum kita masuk ke prosesi ujian yang sebenarnya. Nah, itu dilakukan 30 menit sebelum waktu ujian dimulai. Jadi silakan jangan datang terlambat, karena kalau Anda datang terlambat, ya, kalau adik-adik datang terlambat, adik-adik akan kehilangan waktu untuk melihat uji coba penggunaan sistem CBT. Akan kehilangan waktu pada saat login, ya, akan kehilangan waktu juga untuk tutorial ini. Ujian CBT, melihat video tutorial dan uji coba CBT. Lanjut, nanti tampilan ini yang akan hadir ketika adik-adik sudah masuk proses uji CBT, ya, yang benarnya, ya. Kalau tadi uji coba, ini yang sudah soal aslinya. Silakan menekan F5, tombol F5, dan ini akan mengakhiri F5 tampil. Ya, oke. Pada saat melakukan prosesi ujian, tidak diperkenankan menekan tombol F5. Karena tombol F5 ini akan dipastikan Anda akan keluar dari prosesi ujian. Padahal mungkin soal yang diselesaikan baru 10 atau 5, ya. Jadi jangan sampai Anda menekan F5 ini, karena F5 ini menentukan bahwa prosesi ujian itu akan diakhiri. Nah, jawaban akan disimpan secara otomatis. Jika ujian terputus karena sesuatu hal, semua jawaban tetap akan tersimpan sesaat sebelum terputus, ya. Oke, ini ada instruksinya, halaman instruksi, silakan dibaca. Kemudian masih ada instruksi cukup panjang, makanya ini butuh waktu 30 menit sebelum waktu ujian. Nah, ini proses ketika sudah masuk di ujian yang benarnya akan dapat soal seperti ini. Pastikan Anda simpan, klik yang warna hijau, ya, tombol warna hijau. Kalaupun ragu-ragu mau ingin hapus jawaban, ada tombol warna merah, ya. Nah, ini yang kuning ini yang posisi yang disampaikan ragu-ragu. Biasanya ada yang dia masih tandai ini, tapi ingat pada saat waktu menunjukkan tinggal 5 menit atau 10 menit sesi ujian berakhir, yang tanda kuning ini harus dihijaukan, ya. Harus di posisi hijau, ya, seperti ini. Posisi hijau agar supaya nanti tersave, ya, tersave jawaban yang dikerjakan.
Ya, di bagian atas pojok kanan atas itu ada indikator waktu. Dari situ ditentukan 1 jam 29 menit 9 detik. Artinya ini mengatakan bahwa sisa waktu Anda tinggal 1 jam 29 menit 9 detik. Jadi harus dilihat ini ya, selalu diperhatikan sisa waktunya. Jangan sampai semua jawaban belum tersimpan, belum berwarna hijau, tiba-tiba waktu Anda habis ya. Karena secara otomatis jika waktu sesi selesai, ini akan ke mode akhir ya. Jadi langsung kembali. Jadi Anda tidak akan lagi bisa mengakses soal. Jadi selalu diperhatikan indikator waktunya. Nah, ini nomor soal. Bisa scroll di bagian kanan untuk melihat skor nomor soal. Ini keterangan status soal. Jadi kalau ada warna merah berarti itu tandanya soal tersebut belum dijawab ya. Jadi segera klik soal yang tanda merah tadi untuk Anda memberikan jawaban ya. Hijau tandanya sudah dijawab. Kalau yang kuning itu tandanya Anda masih ragu-ragu, baru Anda tandai jawabannya tapi belum menyimpannya. Jadi segera dialihkan untuk disimpan. Ya. Kemudian ini simpan soal tadi yang saya sampaikan. Oke, setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban, maka jawaban akan oke, sudah disampaikan tadi ya. Nah, ini disampaikan bahwa Anda dilarang ya, adik-adik dilarang membuka apapun selain jendela ujian ya. Setiap pelanggaran ini akan dicatat di sistem. Jadi sistem ini sudah dimodifikasi, sudah di-set. Kalau ada peserta yang membuka sheet lain untuk mencari jawaban, maka ini akan terdeteksi ya, ada yang melakukan pelanggaran. Jadi tolong percaya dengan diri Anda sendiri ya, adik-adik pasti bisa ya. Nah, pada proses nanti ini, pada saat kita akan mengakhiri ujian, ini akan muncul di layar. Jadi waktu ujian Anda masih tersisa, apakah Anda ingin mengirimkan dan menutup ujian? Setelah Anda mengirimkan, Anda tidak akan dapat meninjau ujian itu kembali. Ringkasan nanti di sini akan terringkas berapa pertanyaan yang sudah dijawab. Ini ada 54. Berapa pertanyaan tidak dijawab, berapa pernyataan di pertanyaan tandai, dan berapa pertanyaan dijawab dan ditandai untuk diulas. Nah, jika Anda sudah merasa bahwa saya hanya bisa mampu 54, yang 16 tidak bisa, dan sudah akhiri ujian, Anda akan klik tombol hijau. Tapi kami sarankan jangan ya. Kalau bisa pertanyaan dijawab ini di sini sudah tertulis 70. Ya, 70 kemudian bagian bawah ini 000 semua. Ya, jadi ini 70 dan kemudian akhiri ujian, ya. Jadi kalau masih seperti ini posisinya, kembali ke pertanyaan pertama ya, klik yang tombol kuning. Oke, kemudian aplikasi CBT ini sudah dilengkapi dengan filter auto resume. Jadi dalam keadaan koneksi tidak stabil, peserta masih dapat menjawab soal tanpa terganggu ya. Jadi apabila koneksi internet terputus, peserta dapat melanjutkan untuk menjawab soal, tidak akan ada gangguan. Kemudian jawaban ini akan tersinkronisasi secara otomatis pada saat peserta mengakhiri ujian. Jadi ketika kita sudah mengklik tombol akhir ujian sekarang. Nah, bila sesi ujian berakhir dan masih ada jawaban yang belum tersinkronisasi, sistem akan melakukan sinkronisasi secara otomatis ya. Jadi langsung tertutup ya. Jadi maka mohon diperhatikan info waktunya ya yang ada di pojok kanan sebelah atas. Nah, ini setelah kita mengirim soal tadi dengan klik tombol hijau, maka akan muncul kuesioner ya. Mohon kuesioner ini diisi ya. Tolong semuanya diisi kuesionernya. Nah, peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Peserta meninggalkan ruangan secara bersama-sama setelah dapat aba-aba dari panitia atau pengawas. Jadi mohon nanti mengikuti instruksi atau aba-aba dari pengawas ya. Nah, ini
beberapa informasi. Ini nanti tim IT yang biasanya akan membuka ya jika terjadi trouble. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kita masuk ke mode diskusi. Namun sebelum diskusi saya mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen, peserta ujian CBT yang belum mengisi absen, mohon untuk mengisi absen yang ada kami tautkan di chat room ya. Silakan untuk mengisi absennya. Baik, demikian kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Karena azan zuhur sudah berkumandang, mungkin saya hanya membuka 3 sesi pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa membuka YouTube Poltekkes Kemenkes Palu karena kegiatan hari ini sedang di-record dan hasil record ini akan kami tautkan di YouTube Poltekkes Kemenkes Palu. Jadi bisa dilihat kembali, diikuti kembali ya prosesnya. Silakan ada yang mau. Kalau tidak bawa pas foto itu bagaimana? Alasan tidak membawa paspor. Di izin di kartu ujiannya tidak ada pas foto. Di kartu ujiannya sudah ada pas foto? Sudah. Oh ya, oke. Kalau di kartu ujiannya sudah ada pas foto, tidak perlu membawa pas foto ya. Jadi pas foto itu dibawa apabila tidak ada foto di kartu ujiannya. Mohon di-mute dulu yang lain ya. Di-mute ada dubbing audionya. Ya, jadi untuk pas foto dibawa apabila kartu ujiannya tidak tertempel pas foto. Ya, karena pada saat Anda cetak mungkin fotonya belum masuk di kartu ujian atau belum ditempel di kartu ujian, maka silakan bawa pas foto ya. Tapi kalau di kartu ujiannya sudah ada pas fotonya, tidak apa-apa, tidak membawa pas foto lagi. Yang penting bawa KTP atau SIM atau kartu keluarga, ya. Oh iya, makasih. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Dek. Ibu mau tanya apa semua yang mau nanti di lokasi ujian? Halo? Halo, saya tidak mendengar. Apa, Dek? Mau tanya Ibu apa semua yang mau dibawa nanti di lokasi ujian? Ya, ini pertanyaannya sudah saya bahas ya. Jadi tadi kita sudah bahas dari awal apa saja yang akan dipersiapkan, sudah dilihat. Nanti ada mengulang di YouTube lagi ya. Karena tadi sudah sepanjang kali saya menyampaikan apa saja persiapan yang harus dibawa ya pada saat akan ujian. Jadi tidak mungkin saya akan mengulang lagi, bisa 1 jam lagi kalau saya ulang lagi. Nanti silakan menonton di YouTube Poltekkes Palu ya, untuk sesi penjelasan tadi. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Ya, silakan. soal lokasi ujian yang berubah. Ya, Tika di kartu ujiannya di mana titik lokasinya? Di Palu, Ibu. Ya, kemudian masalahnya apa, Tika? Lokasi seharusnya di Palu, terus keubah ke Lu. Jauh sekali. Posisi Tika ini ada di mana posisi sekarang? Di Palu atau di Luwu? Kalau di kartu cetak posisi sekarang
Yang seharusnya di Palu, lalu ke ubah ke Luwu, Ibu. Oke. Nah, kalau yang posisinya kalau lagi di Palu, berarti nanti data ujiannya di Palu sesuai sesi itu. Sesi berapa, tanggal berapa? Sesi 2, Ibu, tanggal 20. Tunggu. Veronica Veronica. Ya, baik Tika. Tika nanti, sorry, Ibu tidak dengar. Tika tadi tanggal berapa, sesi berapa? Tanggal 20, sesi 2, Ibu. Oke, jadi nanti Tika ke kampus utama Poltekkes Kemenkes Palu yang ada di Mamboro, di Jalan Lagumba nomor 25 di Mamboro, melapor 1 jam sebelumnya ya kepada pengawas bahwa Tika orang asli Palu, namun pada saat mengklik ternyata dapatnya titik lokasi di Luwuk. Jadi nanti panitia pengawas itu akan menyesuaikan ya. Jadi nanti Tika tetap akan ujian di Palu pada tanggal 20 di sesi kedua. Namun sekali lagi Ibu sampaikan datangnya kalau bisa 1,5 jam atau 2 jam ya, karena harus berkoordinasi dengan pengawas agar supaya pengawas dapat menyiapkan soal ya untuk Tika ada soal tambahan. Karena soal itu akan dikirim sesuai dengan titik lokasi peserta ujian. Nah, ternyata kan Tika akan berpindah dari titik lokasi yang ditulis di loop pada saat print kartu ujian dan berpindah ke Palu. Ya, jadi sekali lagi Ibu sampaikan Tika bisa ujian di Palu pada tanggal 20 untuk masuk sesi kedua. Namun tolong 2 jam sebelumnya sudah hadir di kampus utama Poltekkes Kemenkes Palu. Kenapa 2 jam sebelumnya? Karena pasti Tika akan mencari tahu tempatnya di mana, kemudian akan berhubungan dengan pengawas ya, seperti itu. Sudah Ya, jelas? Ibu, terima kasih. Oke. Iya, Ibu, terima Baik. kasih. Masih ada lagi? Ya, ya, halo, selamat siang Ibu. Boleh saya bertanya? Boleh. Ini peserta atau Ibu? Ya, Ibu, saya orang tua dari Oh ya, peserta. baik. Soalnya tertulis Mace ya, Mace Sabian. Ya, Berarti ya, Ibunya sorry Sabian Ibu, ya? ya. Ibunya Ya, Sabian. Oke. peserta atas nama Cesia Aurelia Walai, Ibu. Ya, Ibu, yang saya mau tanyakan, memang jadwal ujiannya itu hanya berada di tanggal 13 dan tanggal 20. iya, betul. Betul. Berarti tidak ada tanggal yang lain, begitu? Ya, jadi waktu ujian itu dari panitia pusat memang hanya dari tanggal 13, dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 20. Jadi ada tanggal 14, 15, 16, 17, Ya, 18, Ibu, seperti itu. ya, terima kasih. Ibu, Ya. bolehkah saya meminta dari kemarin bahwa anak Cesia Aurelia Walai itu boleh ujiannya di tanggal 17 hari Jumat. Karena Ibu masih ada yang urusan keluarga yang akan kami selesaikan untuk di hari-hari yang lain gitu. Ya, jadi Ibu tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk proses penggantian waktu ada yang berhasil diubah, ada juga yang tidak berhasil, Ibu. Jadi yang tidak berhasil ini itu disampaikan oleh ke panitia pusat kiranya berkenan untuk tetap ujian di waktu itu. Namun apabila memang tidak bisa untuk ujian di waktu itu, mungkin kami kebijakan dari Poltekkes Palu akan mengarahkan Ibu untuk mendaftar di jalur mandiri ya, seperti itu atau jalur SPMB Prestasi jika masih buka gitu. Seperti itu Ibu. Karena untuk waktu ujian sudah tidak bisa diubah lagi saat ini gitu. Oh, iya, iya. Iya Ibu, ya minta maaf. Soalnya kami juga dari Poso. Jadi kemarin memang sudah salah dari anak Cesia sih. Dia tidak memberitahu ke saya kalau tanggal 20 itu bahwa kami masih ada urusan yang harus dikerjakan. Jadi tidak bisa tanggal 20 itu sebenarnya. Meminta di tanggal 17 itu di hari Jumat. Tetapi saya sudah dari kemarin-kemarin saya komen di grup WA, tidak pernah direspon untuk dibalas tanggal yang diminta itu tanggal 17. Ya.
Baik. Baik Ibu, seperti itu Ibu Bu Mace Sabian ya. Jadi Iya, kami sampaikan, jadi untuk pemindahan waktu ini memang ada yang berhasil bisa pindah, ada juga yang tidak berhasil Ibu. Jadi tadi itu yang tidak berhasil itu kami sarankan kiranya berkenan untuk tetap ujian di waktu yang telah ditentukan. Namun apabila tidak bisa karena ada persoalan sesuatu yang sangat krusial yang tidak bisa diganggu gugat, maka silakan untuk secara otomatis kan akan gugur ya Ibu ya. Jadi kami bisa memberikan peluang untuk anak Cesia itu mengikuti jalur SPMB prestasi atau SPMB mandiri. Seperti itu Ibu. iya. Berarti sudah tidak bisa dirubah, Ibu ya. Iya betul Ibu, tidak bisa diubah lagi Ibu. Ah, tapi kenapa kemarin yang lain bisa dirubah, Ibu ya? Yang Ya, kami proses mengubahnya itu dari panitia pusat, Ibu. Bukan kami lokal yang mengubah. Karena kita ini kan ujiannya secara serentak, Ibu, seluruh Indonesia. Iya, Jadi halo. Indonesia. Halo Ibu, untuk Iya, pengubahan ya. tanggal itu tidak dapat dilakukan oleh panitia lokal. Jadi dilakukan oleh panitia pusat, Bu, di Jakarta. Seperti itu, Ibu. Oh Nah, iya. proses mengganti itu kan kita melayani 38 Poltekkes, Ibu. Ada kurang Iya. lebih sekian puluh ribu peserta ya. Jadi otomatis kan servernya terbatas, Bu. Jadi makanya ada yang berhasil bisa diubah, ada juga yang tidak berhasil waktu sudah habis. Seperti itu, Bu. Oh iya, Ibu, makasih. Nah, sama-sama, Ibu. Ibu saya izin bertanya. Ya, silakan Eh, ada. nanti ini rekam Zoom-nya akan diupload di YouTube-nya Poltekkes kan, Ibu? Betul, betul. Salah. Iya, betul akan diupload di YouTube Poltekkes. Baik, Ibu, itu saja yang saya mau tanya. Ya, oke. Masih ada lagi satu lagi? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sama kayak pertanyaannya tadi. Punya saya itu lokasinya pertama cetak kartu itu di Poso. Ujiannya di Poso. Tapi pas cetak kartu kedua kali itu lokasinya kita ganti di Luwuk, Bu. Kalau yang bertanya siapa ya? Atas nama Rahmi Punca. Ya, Rahma. Ya, Rahma Iya. tetap saja di Poso, Rahma. Seperti tadi yang teman Rahma. Rahma posisinya di Poso atau di Luwuk? Di Ampana, Ibu. Oh, di Ampana. Lebih dekat Luwuk atau Poso? Poso, mau Oke. Nah, kalau begitu tetap Rahma ujiannya di Poso ya. Ujiannya di iya. Poso. Nanti Ibu sampaikan tadi ya 2 jam sebelumnya. Silakan menyampaikan ke tim IT yang ada di Poso bahwa Rahma akan bergabung sesuai dengan tanggal yang di kartu ujiannya dengan sesinya. Nah, sebelumnya juga kalau ada yang punya trouble seperti yang sama dialami oleh Rahma tadi dengan siapa tadi yang satu yang bertanya ya. Silakan nanti kan ada punya WA group ya. Punya WA Iya. group. Jadi nanti di list di WA group itu bahwa akan ujian di tanggal berapa, sesi berapa, di mana tempat ujiannya. Agar supaya nanti para tim IT akan berkoordinasi. Gitu ya. Iya. Jadi tetap ujiannya di Poso kalau Poso yang terdekat. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali mohon mengisi absen yang ada di chat room ya. Assalamualaikum Ibu. Oh, masih ada. Waalaikumsalam Bulan. Iya, silakan Bulan. Maaf Ibu, sebelumnya bertanya, ini kalau misalnya yang sesi 1 itu perlu membawa alat sholat juga? Sesi sebenarnya alat sholat itu kan dibawa terus juga tidak apa-apa ya. Jadi
Sesi 1 kalau mau bawa alat sholat silakan. Karena mungkin barangkali selesainya itu kan 10.30, terus lagi duduk-duduk mau cerita-cerita, tiba-tiba azan zuhur gitu. Kan sudah ada alat sholatnya. Silakan gitu. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, masih ada? Untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa mengulang ya, mengulang kembali menonton video ini di YouTube Poltekkes Kemenkes Palu di awal sampai akhir ya. Silakan dinonton kembali. Dan kalaupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kan Anda punya WA group ya, WA group bersama tim IT, prodi masing-masing. Silakan bertanya di WA grupnya. Baik Ibu. Baik, izin Pak Direktur, apakah masih stay di Zoom di room ini? Apakah ada closing statement, Bapak? Baik, adik-adik semuanya, eh, perlu diingat bahwa setiap kita punya potensi ya, punya potensi yang telah Tuhan berikan, ya, punya intellectual quotient ya, yang baik, sehingga harus percaya dengan diri sendiri bahwa pasti bisa. Silakan membaca soal-soal yang ada di platform digital ya, ada soal-soal skolastik ya, contoh-contoh soal skolastik, soal TKA. Coba karena kurang lebih soalnya tidak akan berbeda dari itu ya. Jadi ikhtiarnya dimaksimalkan ya. Jangan lupa selalu tetap berdoa ya, minta ridho orang tua gitu ya. Di waktu-waktu ini jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat gitu ya. Kalaupun mau scroll TikTok, ya scroll yang berhubungan dengan cara menyelesaikan soal-soal ya, soal-soal skolastik, soal-soal UTBK misalkan ya. Jadi scrollnya ke arah-arah itu saja gitu ya. Nah, pada akhirnya yang menentukan masa depan itu adalah Anda sendiri ya, adik-adik sendiri. Jangan sampai harapan orang tua yang cukup besar kemudian hanya karena kita tidak mengoptimalkan ikhtiar, akhirnya masa depan itu tidak tidak tercapai ya. Jadi kalau Ibu ya merasa bahwa semua kita punya potensi, tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi kita yang ada dalam diri kita, dan pada saat nanti pelaksanaan ujian tetap tenang ya, tidak usah gaduh. Kalaupun ada yang tidak terlalu paham penggunaan komputer ya, penggunaan CBT, ada pengawas yang siap sedia untuk membantu ya proses, tetapi pengawas tidak bisa membantu memberikan jawaban ya pada saat soal itu, tapi akan membantu bagaimana menggunakan sistem CBT-nya. Jadi sekali lagi tetap tenang, silakan bertanya jika ada hal-hal yang perlu masih dianggap mengganjal di dalam proses pelaksanaan ujian nanti ya. Tetap menjalin komunikasi, tapi jangan juga terlalu sering bertanya. Kenapa? Karena kalau Anda sering bertanya akan mengganggu teman-teman lain yang sedang fokus saat ujian gitu ya. Jadi sesekali saja bertanya jika memang itu agak sulit. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Intinya bahwa pada akhirnya kita bisa ya. Jadi kalaupun nanti ternyata adik-adik gagal pada ujian SPMB bersama ini, Poltekkes Kemenkes Palu itu masih membuka skema untuk ujian
untuk SPMB bersama, SPMB mandiri dan SPMB prestasi. Jadi bagi yang gagal silakan untuk bergabung lagi jika ingin menjadi keluarga besar Poltekkes Kemenkes Palu. Intinya kami dari institusi akan mencoba untuk terus membantu para peserta ya yang mendaftar di Poltekkes Kemenkes Palu untuk menggapai impiannya ya bisa bergabung di Poltekkes Kemenkes Palu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya untuk mengikuti briefing peserta persiapan ujian SPMB bersama ya. Jadi kesimpulan dari beberapa pertanyaan tadi, bagi yang titik lokasi tempat tinggalnya itu silakan mendekati titik lokasi ya, ujian CBT yang dekat dengan tempat tinggalnya. Namun mohon untuk melapor ya, melapor H-1 melalui WA Group kepada tim IT yang ada di WA Group tersebut agar bisa kita identifikasi dan datang 2 jam sebelum pelaksanaan waktu ujian dan sesinya. Ya, jadi mohon komunikasi di WA Group itu tetap terus terjalin ya. Jadi mohon direspon ya, direspon ketika ada penyampaian atau pemberitahuan dari tim IT di WA Group prodi masing-masing ya. Jadi komunikasi harus tetap jalan ya, karena Ibu yakin bahwa Gen Z ya, Gen Alpha ini orang-orangnya sebenarnya fast respon harusnya ya. Kenapa? Karena mahir digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami panitia mohon maaf apabila dalam proses Anda melakukan pendaftaran sampai pada akhirnya mencetak kartu dan akan melakukan persiapan ujian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan kami akan terus membantu. Yang penting komunikasi kita tetap terlaksana dengan baik ya, berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk sesi briefing pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa live ya. Ini sudah bisa keluar, Kak Ibu? Bisa deh, bisa. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama.